Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat bertemu kembali di channel kita Bro Semesta bersama saya Pastor Charles Sebastian. Apa kabar saudara-saudari? Kali ini saya menyapa saudara-saudari secara khusus seperti ini karena kita sedang mengalami situasi yang boleh kita katakan hidup dalam situasi sulit pada masa pandemi COVID-19 ini. Biasanya kita mempunyai kemungkinan untuk bertemu secara langsung, berbincang-bincang, berdiskusi, rapat. Tetapi kali ini hanya melalui medsos seperti ini kita dapat menyambung rasa wabah corona ini boleh kita katakan sedang mencatatkan riwayatnya dalam sejarah manusia. Karena kita mengalami sendiri bagaimana dengan pandemi ini kita terpaksa membatasi kehidupan, kegiatan kita dalam berbagai hal. Saudara-saudari, kita tidak akan membahas atau mendalami perubahan-perubahan atau pembatasan-pembatasan di berbagai bidang dalam kehidupan kita secara menyeluruh. Kita mau sedikit lebih mengkhususkan permenungan atau bincang-bincang kita dengan pengalaman kita sendiri, khusus dalam aspek rohani. Karena prinsip untuk menghindarkan kegiatan massal, kerumunan yang banyak, dampak dalam kehidupan rohani kita juga cukup terasa. Misalnya, bila kita dibatasi atau tidak dianjurkan lagi untuk bertemu atau mengikuti kegiatan liturgi di gereja, perayaan Ekaristi, atau devosi-devosi yang lain. Ini merupakan sesuatu yang mengejutkan karena selama ini kita merasa begitu bebas untuk melaksanakan segala program dan rencana atau kebiasaan yang kita jalani dalam aspek rohani kita. Tetapi dalam situasi darurat atau saat sulit ini, selalu ada kemungkinan atau cara bagaimana kita masih dapat mengungkapkan atau menghayati iman atau hidup keagamaan kita. Misalnya, kalau kita tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara massal di gereja, kita diberi kemungkinan untuk mengikuti perayaan itu dalam siaran-siaran langsung atau siaran-siaran online di rumah kita sendiri. Atau bahkan untuk keluarga-keluarga juga diberi kemungkinan untuk melaksanakan ibadat di rumah dalam keluarga. Memang ada kerinduan untuk menerima secara langsung, secara sakramental komuni kudus misalnya. Dan untuk itu para imam mendoakan agar umat yang rindu untuk menerima komuni kudus itu toh dapat menerimanya dalam bentuk komuni rohani atau komuni batin. Artinya kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan dalam tubuhnya yang maha kudus tetap kita yakini diperhitungkan Tuhan walaupun tidak nyata seperti sedia kala kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi kerinduan kita itu, tanda kasih kita kepada Tuhan itu, kita yakini diperhitungkan dan dihargai oleh Tuhan sebagaimana tanda cinta kita yang sungguh-sungguh kepadanya. Khusus dalam komuni batin atau komuni rohani ini, kita juga mengalami dalam kehidupan nyata di dunia ini, apabila kita mencintai seseorang dan kita dibatasi oleh jarak dan waktu tertentu di mana kita tidak selalu dapat bertemu secara langsung, kasih kita tidak akan menjadi kendor, bahkan semakin kuat di dalam hati kita dengan adanya jarak atau waktu yang membatasi kita. Maka dengan komuni batin, komuni rohani,
kita juga menunjukkan cinta kita mungkin yang semakin dalam akan Tuhan dalam situasi sulit seperti ini. Kita juga tidak lupa pada masa-masa abad sebelum atau di bawah abad keempat, di mana saudara-saudara kita orang Kristen mengalami masa-masa sulit. Mereka harus beribadat secara sembunyi-sembunyi dan persekusi tetap dilaksanakan terhadap mereka oleh pemerintah di mana-mana. Justru pada saat sulit seperti itu nampak militansi dari orang-orang beriman yang dengan teguh mempertahankan imannya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi kita juga dalam situasi sulit yang sedang kita alami sekarang ini, boleh kita katakan ujian atau pematangan dari iman kita dalam penghayatan hidup keagamaan dan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup yang nyata, ditantang atau diuji pada saat seperti ini. Coba kita bayangkan di dalam satu keluarga di mana karena situasi pandemi ini kita dikumpulkan untuk beribadat. Di kampung saya dengar ada juga bapak yang mengatakan, bagaimana saya memimpin ibadat di rumah? Bagaimana saya mengkhotbahi keluarga saya sendiri? Tetapi di pihak lain kita bisa bangga bahwa keluarga tertentu toh melaksanakan ibadat di keluarga, di rumah dengan istri dan anak-anaknya. Mungkin selama ini belum pernah mereka lakukan berdoa bersama seperti ini. Tapi dalam situasi seperti sekarang ini bahkan menjadi rahmat, kesempatan mereka bisa mengungkapkan imannya secara bersama-sama dalam gereja kecil di keluarga atau di rumah mereka. Rasul Paulus menuliskan dalam suratnya kepada umat di Roma, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Kata-kata ini mungkin cukup relevan untuk kita renungkan pada masa sulit kehidupan kita saat ini. Dalam situasi yang sangat berat seperti ini, kita juga masih punya alasan untuk bergembira. Masih punya alasan untuk tetap tenang. Kapankah situasi darurat atau pandemi corona ini akan berakhir? Kita tidak tahu. Mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan lagi, atau mungkin lebih. Tetapi kita tentu selalu berharap semoga selekas mungkin wabah ini berlalu dari bumi kita ini. Namun dalam situasi sekarang ini tentu kita berusaha untuk menerima keadaan yang sulit ini. Artinya sekurang-kurangnya pertama, kita tidak menjadi jahat atau menjadi nekat melakukan anarki karena situasi ini. Kedua, kita dengan sadar mengikuti perubahan. Misalnya kegiatan-kegiatan massal bersama banyak orang yang harus kita lakukan selama ini, kita lebih melakukannya dalam kelompok kecil di keluarga atau di rumah atau bahkan sendiri. Ini juga memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih berusaha mandiri dan mengerjakan segala sesuatu yang masih bisa kita buat sendirian dengan inisiatif kita sendiri. Dan seterusnya, apabila nanti situasi darurat ini sudah berakhir, kita akan dengan senang hati melanjutkan segala aktivitas kita kembali dan dengan riang gembira karena kita terlepas dari kecemasan, kekhawatiran, ancaman dari penyakit ataupun bahkan kematian yang sedang kita jalani dalam hidup kita sekarang ini. Dan seterusnya, kita juga
belajar dari pengalaman situasi sulit ini, bahwa untuk selanjutnya kita akan lebih menghargai misalnya kebersihan, lebih menghargai kesehatan, lebih menghargai bagaimana kepatuhan itu atas aturan-aturan yang dibuat demi keselamatan kita bersama, kita terima secara pribadi tanpa bersungut-sungut, tanpa berusaha melawan yang bisa berakibat lebih sulit bagi kepentingan orang lain. Ada pendapat yang mengusulkan selama pada masa sulit seperti sekarang ini agar kita hidup seprihatin mungkin. Maksudnya baik supaya kita lebih menghemat, mengurangi kebutuhan-kebutuhan jasmani yang seperti sedia kala kita konsumsi demi mengantisipasi kemungkinan yang masih lebih buruk lagi yang akan terjadi. Tetapi dalam aspek rohani, kita bahkan mengatakan hendaknya diperbanyak kesempatan-kesempatan untuk mengungkapkan iman itu dalam doa, dalam ibadat-ibadat atau devosi yang bisa kita laksanakan secara pribadi maupun dalam keluarga. Rupanya di daerah tertentu ada umat kita yang menyampaikan sesuatu kerinduan untuk mendengar suara lonceng gereja, karena saat itu rupanya saat ini tidak lagi mereka bunyikan lonceng karena situasi darurat ini. Kalau saya sendiri berpendapat, kalau memungkinkan, kalau situasi dimungkinkan, silahkan membunyikan lonceng gereja. Kalau kita tinggal di rumah dan jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore untuk lonceng yang menandakan atau mengajak kita untuk mendoakan doa Angelus, saya rasa itu sesuatu yang sangat baik. Untuk menunjukkan juga bahwa dalam situasi sulit seperti ini, kita menambah porsi dari kegiatan-kegiatan ataupun tanda-tanda kehidupan rohani kita dalam bentuk-bentuk yang masih bisa kita tunjukkan. Saudara-saudari terkasih, mungkin sampai di sini saja dulu bincang-bincang kecil kita tentang situasi sulit yang sedang sama-sama kita alami. Yang penting kita tetap semangat, tidak pernah putus asa. Dalam situasi sulit seperti ini, bahkan iman kita, hidup keagamaan kita bisa lebih kita tingkatkan lagi. Hubungan personal kita dengan Tuhan kita bisa lebih diuji dan dimatangkan pada situasi seperti ini. Dan tak lupa kami ucapkan atas dukungan saudara-saudari untuk channel kita Bro Semesta hingga saat ini. Dan bila ada yang belum, kesediaannya untuk memencet tombol merah subscribe di bawah ini demi perkembangan channel kita ini selanjutnya. Sampai jumpa, salam sejahtera buat kita sekalian.